Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Iqman Nur Rahman MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil chapter report kami yang berjudul Public Opinions and Election. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya Salviana dengan NIM 228618002 akan membahas materi tersebut yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Berbicara mengenai public opinions and election, jika diterjemahkan akan sangat banyak sekali kesimpulannya. Namun dalam hal ini kita harus menyepakati bahwa public opinions and election diartikan sebagai pendapat publik atau opini publik dan juga pemilihan umum atau yang sering kita sebut sebagai pemilu. Public opinions and election erat kaitannya dengan yang terjadi dalam suatu negara, di mana dalam suatu negara orang-orang dapat ikut berpartisipasi aktif dalam dunia politik dengan menggunakan berbagai hal atau berbagai cara yang dapat dilakukannya. Dalam buku ini kurang lebih ada 4 poin yang dapat dilakukan oleh orang-orang ketika akan ikut berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Yang pertama adalah bisa dengan menulis surat kepada para pejabat pemerintah. Yang kedua adalah dengan bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan. Yang ketiga adalah melakukan diskusi dengan kerabat atau teman sebaya. Dan yang terakhir adalah dengan mengikuti unjuk rasa baik yang sifatnya kekerasan maupun non-kekerasan. Selanjutnya, ketika pemerintah menekankan bahwa setiap orang harus andil dalam keterlibatan politik, maka biasanya orang-orang dapat ikut berpartisipasi aktif dalam dunia politik dengan menggunakan cara-cara yang lebih halus, seperti membuat literatur, membuat musik, atau membuat film yang mengandung unsur pesan politik seperti yang dilakukan di Amerika Latin maupun Timur Tengah. Selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai pemilihan umum. Berbicara mengenai pemilihan umum merupakan pendekatan yang memiliki posisi sentral dalam politik yang umumnya sering diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, sistem non-demokrasi juga dapat mengadakan pemilu, tetapi hanya dengan dilakukannya satu kandidat atau satu calon dalam satu partai seperti yang dilakukan di Vietnam, Korea Utara, dan beberapa negara Afrika. Dalam bab 4 ini kurang lebih kita akan bahas 6 masalah poin penting dalam opini publik atau juga pemilu. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi arah pendapat publik. Yang kedua adalah pilihan pemberian suara. Yang ketiga adalah sistem keyakinan. Yang keempat adalah pembiayaan kampanye. Dan yang terakhir adalah prosedur pemilu serta jajak pendapat pemilu. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengaruh pendapat publik dan pemberian suara. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 3 sebelumnya, yaitu adanya agen-agen sosialisasi politik. Maka dalam pengaruh pendapat publik dan pemberian suara yang menjadi fokusnya adalah fokus mempertimbangkan determinan pendapat publik dan juga penentuan suara spesifikasi. Selanjutnya adalah poin kedua, saya akan bahas mengenai orientasi terhadap politik. Orientasi terhadap politik dapat dikatakan sebagai hal bagaimana rakyat menyaring informasi politik. Dalam negara demokrasi dibanjiri dengan isu-isu informasi yang sangat kompleks dan rinci tentang isu-isu politik, peristiwa nasional, dan para kandidat. Para ilmuwan politik telah mengidentifikasi 2 cara penting yang dapat digunakan untuk menyaring informasi politik, yaitu dengan cara identifikasi partai ataupun dengan ideologi. Selanjutnya adalah poin ketiga, saya akan bahas mengenai sumber-sumber identifikasi partai dan orientasi ideologis. Dalam hal ini, orang membangun identifikasi partai dan orientasi ideologi mereka dari pengaruh-pengaruh agen-agen sosial yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya di bab 3. Para ilmuwan status sosioekonomi atau yang sering disebut sebagai SSS itu ternyata ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah oleh penghasilan, yang kedua adalah oleh pendidikan, yang terakhir adalah oleh status pekerjaan. Kalangan ilmuwan politik, sosiolog, dan ahli strategi kampanye telah mencatat adanya hubungan juga antara status sosioekonomi atau SSS dengan partisipan serta orientasi ideologis. Biasanya orang-orang SS tinggi cenderung mendukung partai-partai konservatif dan juga ideologi sayap kanan. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki
ES rendah atau status sosioekonomi rendah mendukung partai-partai ideologi sayap kanan. Kecenderungan SS ini dipengaruhi oleh partisipan serta orientasi ideologis yang ditemukan di Inggris, Perancis, Jerman, serta Swedia, dan banyak sistem demokrasi lainnya. Namun telah terjadi penurunan yang cukup tajam dalam hubungan kelas dan suara selama paruh kedua abad di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan gender. Pada tahun 1980-an, di banyak negara demokrasi persebaran pendapat di kalangan laki-laki dan perempuan berbeda. Inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam gender. Sering dibicarakan tentang kesenjangan gender, bahwa gender menjadi semakin berpengaruh terhadap terbentuknya pendapat dan pemilihan suara. Dapat juga dilihat dengan munculnya gerakan feminisme sebagai pembangkit kesadaran hukum perempuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih banyak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Silvia dengan NIM 2286180012. Di sini saya akan membahas tentang public opinion and election. Langsung saja, di sini ada evaluasi kandidat. Evaluasi kandidat, warga tidak selalu membentuk opini atau membuat pilihan suara berdasarkan identifikasi partai dan orientasi ideologis. Identifikasi partai ini mengacu pada partai politik yang mengidentifikasi seseorang, dan biasanya juga identifikasi partai ini sebagai bentuk baru identifikasi sosial, seperti seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok, agama, dan etnisnya. Lalu yang kedua, orientasi ideologis. Orientasi ideologis ini berfungsi sebagai pembuka wawasan yang memberikan makna yang menunjukkan tujuan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orientasi ideologis dan identifikasi partai ini mengembangkan partai mereka melalui pengaruh dari keluarga, pendidikan, kelompok kerja, afiliasi, agama, media, dan hubungan penting lainnya. Akan tetapi, ada masyarakat yang tidak melihat identifikasi partai dan orientasi ideologis sebagai pembentuk pilihan suara. Ada yang melihat terhadap kepribadian gaya dari kandidat tersebut, atau dikenal sebagai citra kandidat, yaitu penilaian karakter kandidat berdasarkan sifat pribadi kandidat yang dianggap penting. Sebagai contoh yaitu pemilihan Barack Obama sebagai presiden melambangkan perubahan akan keragaman di masyarakat Amerika. Barack Obama juga menjadi simbol kemenangan dari perjuangan hak sipil, terutama bagi kalangan minoritas di Amerika. Berdasarkan citra yang dibangun tersebut, Barack Obama juga mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Amerika, sehingga akhirnya mampu memenangkan pemilihan presiden di tahun 2008. Selanjutnya yaitu dampak media massa. Media massa dapat memperkuat dan mengurangi dukungan untuk kandidat tertentu seiring waktu. Mereka bahkan dapat mempengaruhi keterkaitan ideologis dan partisan yang tertanam di dalamnya. Media massa juga memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan sebagai wadah untuk mencari informasi di bidang kehidupan seperti budaya, politik, dan sosial. Pada umumnya, media massa secara terpadu memiliki gagasan tentang bagaimana cara memandang atau memahami realita dan memandang kepemimpinan calon kandidat dan lain sebagainya.
bisa terkait dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seseorang, dan media juga dapat mempengaruhi opini publik. Sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa diartikan sebagai media komunikasi informasi dan melakukan penyebaran informasi secara massal, dan dapat diakses oleh masyarakat banyak. Dan ditinjau dari segi maknanya, media massa ini merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Dea Aprilia Wiraman akan menjelaskan materi mengenai Public Opinion and Election. Yang pertama, mengenai model pemilihan suara dan pembentukan opini. Orang-orang yang memiliki pengaruh tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam menggiring dan membentuk opini masyarakat terhadap tokoh politik yang diusung oleh para simpatisan. Opini terbentuk tergantung daripada bentuk kampanye dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para simpatisan itu sendiri. Dalam sebuah penelitian juga dapat dibuktikan bahwa pemungutan suara dan opini masyarakat bukanlah perilaku acak dan juga spontan, melainkan sudah dapat diprediksi dan hasilnya merupakan hasil daripada pengaruh yang dilakukan oleh para simpatisan terhadap tokoh politik yang mereka usung. Kemudian kandidat dapat terbentuk atas suara dan opini masyarakat yang sebelumnya sudah digiring dan dibentuk opininya oleh para simpatisan. Kemudian peran media juga merupakan hal yang sangat besar dan juga panjang, karena media dapat membentuk opini masyarakat dan juga dapat mengubah dan juga menggiring opini masyarakat terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah pemilih. Penelitian mengenai opini publik dan pemungutan suara seringkali hanya berfokus pada sifat responden atau preferensi pilihan mereka. Seringkali dalam pemilu yang utama adalah jumlah pemilih yang akan memilih. Misalnya di beberapa negara, warga negara menganggap bahwa pemberian suara merupakan kewajiban moral, bukan bentuk daripada partisipasi politik mereka terhadap negara. Kemudian, penurunan loyalitas partisan terhadap masyarakat juga sangat mempengaruhi jumlah pemilih. Masyarakat hanya akan memberikan suaranya ketika masalah-masalah khusus yang sedang mereka pedulikan sedang dipertaruhkan. Kemudian, faktor sistemik lain yang mempengaruhi jumlah pemilih antara lain adalah sistem pemilihan umum yang berbeda di setiap negara. Misalnya, negara-negara yang memiliki lebih banyak partai dalam sistem pemilu mampu meningkatkan rasa antusiasme masyarakat dalam memilih calon-calon pemimpinnya. Yang ketiga adalah teori pilihan rasional dan jumlah pemilihnya. Pilihan rasional terhadap analisis politik memiliki beberapa kesulitan yang nyata terhadap fakta empirisnya. Beberapa sarjana pilihan rasional menyatakan terdapat teori keuntungan sampingan jika para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara, seperti memperoleh harga diri ketika orang lain melihat dirinya pergi ke tempat pemungutan suara, juga meningkatkan status sosial ketika orang lain melihat dirinya sedang melakukan tugas sipil. Para peneliti juga menyatakan bahwa perilaku warga negara sangat dipengaruhi oleh jumlah pemilih dan efek yang tidak diunggulkan. Yang keempat, penyebab rendahnya tingkat kehadiran pemilih. Mempertimbangkan tingkat partisipasi pemilih dapat membantu kita memahami seberapa baik atau buruk demokrasi dalam praktiknya. Menurut The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, melek huruf memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tingkat partisipasi pemilih. IDA juga menemukan bahwa demokrasi mapan dan demokrasi baru telah mengalami penurunan suara sejak tahun 1990-an. Kemudian, orang-orang yang berasal dari ekonomi berbeda juga memiliki tingkat partisipasi politik yang berbeda. Sebelum analisis statistik ditetapkan, terdapat hipotesis mobilisasi yang menyatakan bahwa orang miskin lebih teratur dalam memilih dikarenakan orang miskin sangat bergantung terhadap pemerintah. Adanya tekanan mobilisasi dapat menggerakkan orang miskin untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam politik. Stephen Rosenstones mengeksplorasi bahwa justru orang miskin memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih
lebih rendah ketimbang orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan berakibat terhadap jumlah pemilih yang akan lebih sedikit. Orang-orang yang berasal dari penghasilan tinggi memiliki kepentingan dan juga preferensi yang berbeda dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Fakta bahwa mereka memilih dalam jumlah yang lebih banyak berakibat terhadap hasil pemilu yang akan menguntungkan mereka. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi negara-negara yang menganut demokrasi, bahwa pada praktiknya kotak suara bukanlah suara milik semua orang. Yang kelima adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang kuat dapat membatasi pemilih dalam menentukan kandidatnya. Biasanya mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dangkal atau tidak relevan. Kemudian, sejauh mana orang dalam masyarakat dapat dikatakan telah mengembangkan sistem kepercayaan dapat membantu kita menarik kesimpulan sejauh mana substansi nyata yang ada dalam pendapat mereka. Kemudian, para pemilih dalam mengembangkan sistem kepercayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sistem pemilu, lembaga-lembaga negara, dan juga partai-partai besar. Kemudian konflik politik, konflik partisan, dan juga hal-hal yang dapat menimbulkan konflik politik. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan pemilihan uang kampanye, sistem pemilu, distrik beranggota tunggal versus representasi proporsional, malaporsi dan batasan distrik, serta polling opini publik. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai proses dan pemilihan uang kampanye. Nah, salah satu paling kontroversial dari pemilu modern ini yaitu dampak kontribusi di kampanye. Nah, di beberapa negara, sistem penyiaran milik publik ini menyediakan waktu, televisi, dan radio bagi kandidat untuk menyampaikan pandangan mereka kepada pemilih. Akan tetapi, si kandidat dan partainya ini harus menyediakan sejumlah uang untuk membayar percetakan, penyebaran literatur, dan untuk dukungan staf serta biaya perjalanan. Nah, di beberapa negara juga pengeluaran untuk kampanye ini sangat bervariasi. Di beberapa negara, untuk kampanye harus mengeluarkan sejumlah anggaran sebesar 0,20 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah. Akan tetapi itu merupakan biaya terendah dan bisa saja masih ada biaya tertinggi, terutama di mana tidak ada batasan untuk pengeluaran. Selanjutnya ini sistem pemilu. Berkaitan dengan pemilu, erat kaitannya juga dengan pemberian suara yang diberikan rakyat kepada wakil rakyatnya. Rakyat dapat dikatakan memiliki suara yang nyata dalam pemilihan manapun, di mana hak pilihnya terjamin, suaranya dihitung dengan jujur, pilihannya bermakna, dan pemilihannya diadakan secara teratur atau dijadwalkan secara teratur. Artinya, rakyat dalam hal ini harus memberikan suara terlebih dahulu dengan mengidentifikasi partainya, wakil rakyatnya yang akan dipilih. Karena semakin kuat identifikasi individu dengan pihak tertentu, semakin besar juga kemungkinan identifikasi partai akan mempengaruhi sesuatu kebijakan, pandangan, dan terhadap pemungutan suara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada distrik beranggota tunggal versus representasi proporsional. Nah, di sini sistem pemilu berdasarkan distrik beranggotakan tunggal membagi negara menjadi sejumlah besar distrik legislatif dengan masing-masing satu kursi legislatif. Nah, contohnya ini pada pemilihan umum di Inggris, yaitu dibagi menjadi 69 distrik dengan populasi yang kurang lebih sama dan masing-masing memilih satu anggota parlemen. Sedangkan untuk representasi pemilihan proporsional membagi negara menjadi sejumlah kecil daerah pemilihan yang lebih besar dan memberikan beberapa kursi untuk setiap distrik. Nah, contohnya itu di Israel, seluruh negara adalah distrik. Itu jika partai A menerima 40% suara dan ada 5 kursi di distrik itu, 2 kursi akan diberikan kepada kandidat di partai A dan kursi lainnya ini akan diberikan partai lain sebanding dengan suara yang mereka terima. Selanjutnya ini ada malaporsi dan batasan distrik. Malaporsi memiliki distrik pemilihan dengan jumlah warga yang sangat berbeda. Hal ini
tentunya dapat mempengaruhi hasil pemilu. Contohnya dalam sistem pemilihan yang tidak proporsional, di mana distrik di pedesaan mungkin berpenduduk sangat jarang, sehingga satu perwakilannya hanya memiliki 15.000 warga. Sedangkan di distrik pedesaan mungkin hanya memiliki satu perwakilan untuk 60.000 warganya. Nah, artinya setiap warga di pedesaan memiliki kekuatan 40 kali lebih banyak daripada warga di distrik pedesaan. Selanjutnya, polling opini publik. Sebagaimana kita ketahui, polling merupakan ekspresi dari opini publik. Di sini jajak pendapat atau biasa kita sebut polling juga sangat penting bagi yang menjalankan kampanye karena sangat membantu strategi dalam mengidentifikasi dana yang harus dikeluarkan dan bagaimana pesan yang harus dibuat, dan juga untuk akurasi polling yang sering dipertanyakan karena jelas tidak mungkin untuk menentukan pandangan setiap warga negara. Jajak pendapat modern bekerja melalui pengambilan sampel. Sekian presentasi dari saya, dan sekian presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.